Halo Sobat Cuan semuanya, selamat datang kembali di channel Receh Insight ya. Pasti kalian pernah lihat atau denger kan? Saat lagi krisis dan harga saham pada merah semua, Bitcoin justru naik nih. Bikin heran kan? Kali ini kita mau bedah sedikit kenapa hal tersebut terjadi. Dan kita juga akan bahas pertanyaan penting ini. Apakah BTC memang diciptakan bukan cuma sebagai uang digital, tapi juga sebagai penjaga nilai investasi kita di saat pasar lagi hancur? Jadi, kenapa BTC naik saat krisis? Ada teorinya. Hal ini yang jadi alasan-alasan yang sering disebut-sebut kenapa BTC dianggap sebagai emas digital atau aset safe haven. Pertama, dia nggak diatur pemerintah. Pemerintah bisa seenaknya cetak uang dan bikin inflasi. Tapi BTC, dia itu desentralisasi, nggak ada yang bisa ngatur. Jadi nilainya nggak akan tergerus kebijakan pemerintah, dan ini bikin kita merasa aset kita lebih aman. Yang kedua, jumlahnya juga terbatas. BTC itu cuma ada 21 juta koin di dunia. Sama kayak emas, jumlahnya langka. Beda sama mata uang kita yang bisa dicetak terus-menerus. Kelangkaan inilah yang bikin BTC dianggap sebagai aset yang bisa menjaga nilai di jangka panjang. Yang ketiga, dia adalah aset global, jadi nggak kenal negara. Saat ada krisis di suatu negara, nilai mata uangnya bisa jatuh. Investor dari negara itu bisa lari ke BTC untuk menyelamatkan aset mereka. Jadi BTC itu kayak tuan rumah yang netral, bisa jadi penyelamat nilai investasi dari berbagai negara. Tapi ada tapinya nih. Meskipun teorinya keren banget, kita juga harus realistis ya Sobat Cuan. Ada dua hal penting yang perlu diingat. Pertama, BTC itu super labil. Kalian tahu sendiri kan? Harganya bisa naik sekian persen dalam sehari, tapi bisa juga turun tajam. Aset yang tujuannya untuk stabil, justru harusnya nggak se-ekstrim itu. Jadi BTC bukan penyelamat yang konsisten, tapi aset yang bisa memberikan return besar dengan resiko yang tinggi juga. Yang kedua, awal krisis dia justru ikutan anjlok bareng saham. Kenapa? Karena saat panik, investor buang semua aset beresiko untuk pegang uang tunai. Jadi, safe haven ini butuh waktu untuk bekerja. Dan saat ini di mana BTC cukup menghijau, walaupun US yang menghijau masih ada negara-negara lain yang indeks atau bahkan sektornya sedang memerah, jadi BTC yang menghijau terlihat sebagai penyelamat. Nah, jadi kenapa institusi dan negara pada beli? Ini dia jawaban dari pertanyaan terakhir ini. Institusi besar seperti MicroStrategy dan bahkan negara seperti El Salvador membeli BTC bukan karena dia stabil, tapi karena mereka melihat BTC sebagai alat melawan inflasi atau hedge inflasi. Yaitu mereka yakin BTC bisa menjaga nilai aset mereka lebih baik daripada mata uang fiat. Dan mereka melihat BTC sebagai aset untuk diversifikasi. Mereka menjadikan BTC sebagai aset baru untuk menambah keragaman di portofolio mereka. Ini adalah taruhan strategis pada masa depan aset digital. Nah, jadi gimana menurut Sobat Cuan? Jadi BTC memang punya potensi besar untuk menjaga nilai, tapi dia juga aset yang sangat beresiko ya Sobat Cuan. Ingat ya Sobat Cuan, ini bukan ajakan untuk beli atau jual. Lakukan riset sendiri untuk menambah keyakinan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.